UGM, Pak Jokowi itu terdaftar di program Sarjana Kehutanan UGM atau Sarjana Muda. Dan merupakan bagian utuh dari program sarjana. Ini sudah kemudian dilingkari oleh Pak Jokowi dengan lingkaran sarjana muda itu sampai 3 kali ya. Sehingga nah di sini hanya nomor saja. Itu sudah berbeda banget ya. Kalau itu benar apa yang ditampilkan oleh Dirtipidum, maka benar yang saya bilang, nggak ada skripsi untuk. Ya, dan ingat ini di tahun 80-81 Pak Jokowi kemudian mendaftar sebagai mahasiswa. Gitu ya. Tentang itu dia hanya melihat bagian-bagian yang merasa itu bisa dijadikan pembenaran bagi mereka. Jadi mereka punya kebenaran sendiri, gitu ya. Nah, itulah yang Guys, Anda kembali bersama saya lagi, Bang Bill. Apa kabar Anda di kesempatan hari ini? Di video ini saya mau mengajak Anda untuk kita preteli cara berpikir Rizmon Sianipar yang kembali menggunakan metode cocoklogi ya. Dan dia nampaknya semakin memperlihatkan ketidakmampuannya untuk menganalisa semua hal ya. Oke, kalau dia sebagai ahli digital forensik, barangkali kita harus hargai bahwa ada beberapa item pengetahuan yang perlu diapresiasi. Namun dalam konteks-konteks tertentu nampaknya dia bermasalah, dan akhirnya wajarlah kalau kemudian Rizmon itu lebih meninggikan asumsi ketimbang objektivitas dari penelitiannya. Walaupun itu kita tidak bisa sebut sebagai penelitian karena memang syarat-syarat meneliti itu sesuai dengan prosedur. Ada mekanisme menjadi peneliti, apalagi ketika objeknya kemudian tidak mendapat restu ya, seperti ijazah dan transkrip nilai Pak Jokowi, lembar pengesahan Pak Jokowi, serta beragam hal. Selama itu bukan pihak-pihak yang terkait atau pihak-pihak yang berwenang, maka semua itu tidak bisa diteliti kecuali mendapatkan restu dari Pak Jokowi itu sendiri. Demikian juga dengan dokumen-dokumen pribadi lainnya yang dimiliki oleh setiap orang. Nah guys, kali ini ada satu hal yang menurutku agak offside dari Bang Rizmon ketika dia menyebutkan soal sarjana muda. Nah, oleh karena secara kebetulan Bareskrim memperlihatkan bagaimana Pak Jokowi itu salah satu formulir pendaftarannya ke kampus UGM, dia melingkari sarjana muda. Kemudian di sini Rizmon menilai bahwa sarjana muda itu berarti BSc, dia tidak mungkin menulis skripsi dan nilai SKS-nya itu tidak maksimal gitu. Nah, sebenarnya dia tidak kontekstual Bang Rizmon ini di hal ini. Jadi kita akan bahas, kita akan uli. Sebenarnya selain dibantah oleh Bang Joshua yang kemudian memperlihatkan buku panduan dari UGM itu sendiri tentang bagaimana mekanisme kuliah sarjana 1 itu, ternyata sarjana S1 itu adalah satu kesatuan dengan yang namanya sarjana muda. Jadi untuk melampaui atau meneruskan mencapai menjadi sarjana secara keseluruhan, maka memang harus ada formulir yang diisi, salah satunya adalah mengisi sarjana muda. Itu sangat gamblang, nanti akan dijelaskan oleh Bang Joshua. Tadi malam sudah mereka diskusikan secara on air, secara live, dan saya akan kembali mengupasnya dalam konteks ada peraturan menteri. Jadi kenapa kemudian UGM akhirnya mengambil satu jalur mekanisme seperti itu, karena itu ternyata adalah bagian dari produk hukum negara kita. Jadi Republik Indonesia ini punya satu peraturan menteri dalam bukan dalam negeri ya, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 79 itu mengeluarkan satu surat edaran atau surat keputusan menteri ya intinya, untuk kemudian setiap satuan pendidikan terutama pendidikan tinggi itu ada mekanisme-mekanisme tertentu, termasuk salah satunya adalah untuk menuju kepada sarjana maka harus lewat sarjana muda tadi. Kita akan bahas ya guys ya. Kita tonton dulu pernyataan dari Rizmon Sianipar. UGM, Pak Jokowi itu terdaftar di program Sarjana Kehutanan UGM atau Sarjana Muda. Itu yang pertama. Yang kedua, juga ditampilkan di monitor yang ketika Dirtipidum mengumumkan ijazah Jokowi identik dengan yang lainnya. Yang kedua adalah jumlah kredit atau SKS itu pilihan 34 SKS atau 34 kredit. Terus mata kuliah wajib itu cuma 88, total 122. Sesuai dengan riset dari seorang sejarawan Universe Legend bahwa pada saat itu program sarjana muda itu 120-an SKS. Makanya berkesesuaian dengan transkrip nilai dengan pertanyaan tadi itu 3 kali dibulati adalah sarjana muda. Kalau itu benar apa yang ditampilkan oleh Dirtipidum, maka benar yang saya bilang, nggak ada skripsi untuk sarjana muda dan gelarnya BSc, bukan insinyur
Kehutanan gitu Bang. Ya, nampaknya terlalu percaya diri Bang Rismon kemudian menyebutkan bahwa Pak Jokowi itu seharusnya BSc bukan strata 1 ya. Dia tidak memiliki skripsi. Memang iya, kalau memang polanya yang dicari adalah sarjana muda dan diberhenti di apa istilahnya, berhenti di SKS cuma sampai di 120, maka memang status seseorang akan jadi sarjana muda. Tapi nampaknya Bang Rismon itu tidak menelusuri lebih jauh, maka kemudian itu dibantah oleh Bang Joshua. Nah, saya juga akan perlihatkan ke kalian semua, ada satu produk hukum yang mengharuskan seseorang akhirnya harus mengambil sarjana muda untuk menjadi satu kesatuan, menjadi sarjana utuh, ya kan? Nanti penjabaran tentang SKS dan jumlahnya seperti apa, saya akan share saja videonya Bang Joshua yang sebenarnya tadi malam teman-teman sudah tonton sebagian besar, tapi kali ini kita ambil potongannya yang kemudian bisa jadi pembanding pembicaraan dari seorang Rismon Sianipar. Nah, sebelum lanjut ke Bang Joshua, aku mau perlihatkan dulu ke teman-teman tentang bagaimana juga dengan percaya dirinya Rismon Sianipar itu mengungkapkan problem sarjana muda itu di akun X-nya. Nah, ini guys ya. Nah, ini yang ditampilkan di Dirtipidum sejak terdaftar sebagai mahasiswa UGM tahun akademi 8081, tingkat studi yang diambil Joko Widodo adalah sarjana muda. Seharusnya gelarnya adalah BSc seperti kebanyakan dosen kehutanan UGM zaman itu. Oke. Ini ya guys. Jadinya memperlihatkan ini ya. Tingkat studi SM sarjana muda. Oke. Ya, dan ingat ini di tahun 8081 Pak Jokowi kemudian mendaftar sebagai mahasiswa. Oke. Nah, selanjutnya ini seperti Pak Kasmuja, dia bikin contoh lah seperti itulah. Oke. Nah, sekarang ada lagi jauh sebelum itu memang dia sudah perlihatkan ketika dia mencoba untuk mengulik hasil. Nah, ini peperangan baru dalam istilahnya dia. Peperangan baru Jokowi akan dilaporkan atas skripsi palsu ke Bareskrim dan Pengadilan Perdata. Mengingat form registrasi Jokowi terdaftar sarjana muda, total SKS wajib dan pilihan hanya 122. Sarjana muda tidak menulis skripsi. Ya, ini opini-opini publik yang dimainkan oleh Rismon. Nampaknya dengan teori cocok loginya ya, dengan teori cocok loginya ini memanfaatkan situasi gitu. Padahal kalau mau dijelaskan secara komprehensif, semua ini bisa dibantah. Nah, bayangkan di tahun akademi 8182 ini sudah kemudian dilingkari oleh Pak Jokowi dengan lingkaran sarjana muda itu sampai 3 kali ya. Sehingga itu mereka tetap menilai bahwa Pak Jokowi itu bukan sarjana karena bukan melingkari ini. Nah, padahal memang ada kebijakan, ya ini nanti dijelaskan oleh Bang Joshua, ada kebijakan untuk di semester 2, 8182 ini mau tidak mau kemudian setiap mahasiswa untuk merebut posisi sarjana dan melengkapi SKS-nya, maka mau tidak mau harus melingkar ini gitu kan. Itu mekanisme, itu prosedur. Nah, ini yang nampaknya terlalu terburu-buru Rismon guys. Ya. Kemudian dia cocokkan dengan jumlah yang ada di daftar nilai ini ya. Oke. Padahal kalau kita mau lihat sudah jelas lah di sini guys bahwa daftar nilai sarjana tidak tertulis daftar nilai sarjana muda. Jadi kalau memang benar-benar ini formulir atau bukan formulir, transkrip nilai untuk sarjana muda, ya tulis aja di sini nilai sarjana, enggak apa sarjana muda, jangan tertulis cuma sarjana. Ini yang tidak difahami oleh Rismon. Artinya transkrip nilai ini satu kesatuan dengan transkrip nilai lainnya yang kemudian dijumlahkan secara keseluruhan menjadi total untuk syarat menjadi sarjana. Nah, ini yang tidak difahami oleh Rismon Sianipar. Ini guys ya. Oke. Nah, ini yang paling menarik ya. Yang paling menarik juga ini adalah transkrip nilai yang menurutku, nah ini sudah sejak awal juga Pak Prof. Dr. Insinyur Ahmad Sumitro guys. Coba kita perhatikan baik-baik, profesor sudah sejak awal itu. Ini di era-era 85, 84 ya kan guys. Oke. Nah, sekarang mari kita rame-rame sebelum kita akan dengarkan penjelasan dari Bang Joshua, aku mau perlihatkan ke teman-teman ya, aku mau perlihatkan bahwa Rismon Sianipar itu harusnya memahami kenapa UGM, ya sekali lagi, kenapa UGM itu mau tidak mau harus kemudian membuat satu formulir yang setiap mahasiswa S1-nya harus melingkar sarjana muda. Ada aturannya itu, nanti diperlihatkan sama Bang Joshua. Aku mau perlihatkan ke teman-teman ini.
ya. Nah, silakan teman-teman cek. Ini adalah, ya saya perlihatkan saja. Ini adalah keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 124 tahun 79 tentang jenjang program pendidikan tinggi dan program akta mengajar dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ya. Oke, nah sekarang biar lebih terlihat jelas di teman-teman, saya akan perlihatkan. Nah, kita langsung saja mencari atau merujuk kenapa kemudian UGM akhirnya menggunakan sistem pendidikan dengan pola itu, yang kemudian sarjana muda adalah bagian integral dari agenda sarjana S1. Ya, jadi ketika dilengkapi kesarjanaan itu dengan nilai dan tugas-tugas perkuliahan termasuk skripsi, maka lengkaplah menjadi sarjana. Jadi fitnah itu yang dilakukan oleh seorang Rismond Sianipar. Oke, kita lihat ya guys ya. Aku langsung saja ke satu poin, satu pasal yang sebenarnya disitulah menjadi satu kebenaran bahwa Pak Jokowi adalah seorang sarjanawan ya. Coba perhatikan baik-baik. Di pasal 5 ini khusus di poin 4 itu disebutkan guys, sarjana muda mempunyai beban studi minimal 110 SKS dan maksimal 120, oke? Dengan lama studi 3 sampai dengan 5 tahun dengan kode program SM dan merupakan bagian utuh dari program sarjana. Jadi ini bagian utuh. Jadi untuk menjadi orang merebut mendapat gelar sarjana S1 itu ya memang programnya harus melewati itu dulu, menjadi sarjana muda dengan nilai kredit sampai dengan 120 SKS. Lama studinya 3 sampai dengan 5 tahun. Ya memang kalau tidak tulis skripsi dan tidak dilanjutkan ya cuma BSc. Dan tidak mungkin kemudian seorang Jokowi akan masuk atau melamar kerja di sebuah pabrik yang mengharuskan seseorang itu adalah insinyur kehutanan bukan BSc. Artinya Jokowi melanjutkan kuliah sampai dengan akhir. Nah, sekarang kita dengar penjelasan dari Bang Joshua. Oke guys, sampai di sini bagaimana? Kita sepakati juga ya, kenapa kemudian Rismond itu terburu-buru? Dia tidak memahami. Jadi kita harus hargai dia sebagai orang yang barangkali punya kemampuan untuk dengan software dan juga kemampuan pengalaman belajarnya, walaupun pengalaman akademiknya itu bermasalah ya. Tadi malam itu sudah dibongkar oleh teman-teman ahli digital forensik sebagai analis digital forensik bahwa kesarjanaannya itu bermasalah. Titel dan juga dari Jepang terutama ya. Kemudian apa istilahnya ini? Dia punya lembar-lembar ijazah itu bermasalah. Demikian juga dia punya tulisan-tulisan itu tidak terpakai di Jepang dan dia tercatat cuma memiliki satu proceeding. Nah, itu bermasalah bagi mahasiswa. Oke. Saya lanjutkan saja, kita akan dengarkan ini penjelasan kembali yang akan diberikan oleh Bang Joshua terkait bagaimana memahami soal program studi S1 di Fakultas Kehutanan yang mau tidak mau harus melewati jenjang yang disebut dengan sarjana muda. Ini ya guys. Jadi di aturan kurikulum program S1 ya, di dalam petunjuk program S1 Fakultas Kehutanan itu sudah jelas ya. Jadi kurikulum program S1 pada dasarnya ya, kurikulum program S1 terdiri dari kurikulum sarjana muda atau yang disebut dengan S1 bawah, terdiri dari sekitar 120 SKS ya, 107 SKS mata pelajaran wajib dan 13 SKS mata pelajaran pilihan. Kemudian S1 atas terdiri dari 40 SKS, 26 SKS wajib dan 14 SKS pilihan. Nah, jadi program S1 itu terdiri dari sarjana muda dan sarjana atas, namanya S1 atas gitu ya, sarjana muda dan S1 jadinya ya. Nah, dia harus mengumpulkan sekitar 160 SKS. Jadi otomatis ketika dia daftar pertama ya menyelesaikan kurikulum sarjana muda dulu atau S1 bawah dulu. Itu aturannya. Makanya yang muncul di sana tulisan kolom karena dia semester awal 80-81 gitu ya. Dia pilih sarjana muda karena memang dia ngambil mata kuliah semester yang memang yang kategorinya sarjana muda. Ya. Setelah 6 semester, ya, baru dia mengambil 40 SKS untuk mengambil program sarjana. Nah, di sini mungkin saya kasih tunjuk, ya. Jadi
transkrip, tetapi saya sudah tutupi ya, semua nilainya menunjukkan ya, Joko Widodo menyelesaikan 120 SKS untuk sarjana muda. Memang agak buram di sana, sengaja saya buat ya. Kemudian 40 SKS untuk sarjananya. Jadi S1 bawah dan S1 atas sarjana. Jadi terkumpullah total 160 SKS. Ini udah cukup membantah yang sekarang lagi digencar-gencarkan oleh para penduduk tersebut. Dan di sini program akhirnya, ya, skripsinya jelas di sini dan penilainya juga ada. Ya, ada Pak Sumitro, Sofian, Pak Siagian, ya. Dan hasilnya sangat memuaskan. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan dibuat narasi-narasi karena memang nggak ditampilkan semua pada saat gelar perkara tersebut. Ya. Jangan jadi konyol gitu ya. Ketika Anda tidak mengetahui sesuatu ya, seperti Mark Twain bilang ya, orang bodoh itu bukan tidak hanya kurang pengetahuan gitu ya. Memang mereka kurang pengetahuan karena merasa tidak mengetahui apapun gitu ya tentang itu. Dia hanya melihat bagian-bagian yang merasa itu bisa dijadikan pembenaran bagi mereka. Jadi mereka punya kebenaran sendiri gitu ya. Nah, itulah yang nanti diulang-ulang terus. Saya lucu saja gitu ya. Kenapa analisisnya berpindah lagi gitu ya. Nah, itu mungkin sebagai tambahan ya sebelum saya beralih ke ijazah Rismon. Nah, sekarang saya coba menunjukkan ya, tadi sudah dibahas oleh Mas Roni Teguh ya terkait dengan ijazah Rismon. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan ya. Kenapa? Karena saya sudah sempat ya mempublikasikan ya respon dari Yamaguchi terkait dari ijazah si Rismon ini ya. Dan itu real, ya. Nggak ada rekayasa di sana. Saya bisa tunjukkan email saya bahwa itu desain ditandatangani, ya, secara digital, ya. Ada SPF, ada Dikim, ada Demak, itu menggunakan server mereka yang mengirimkan ke saya, gitu ya. Nah, tetapi oke lah, itu sudah saya sampaikan. Sekarang kita coba lihat kredensialnya, ya, kredensialnya. Saya nggak akan membandingkan saya hanya membandingkan ijazah yang pernah ditunjukkannya. Nanti teman-teman di sini atau pemeriksa semua itu menilai sendiri, ya, apakah ijazah ini asli atau tidak, gitu ya. Kenapa? Karena kami sudah menemukan, ya, banyak ijazah-ijazah bahkan dari fakultas yang sama dari Yamaguchi, ya. Dan itu sangat berbeda jauh, ya. Mungkin nggak perlu pakar telematika hadir di sini gitu ya untuk membandingkan itu seperti yang dilakukan dia kemarin di iNews gitu ya, membandingkan ijazah Jokowi yang udah sama plek gitu ya. Itu nggak perlu seperti itu. Mungkin anak SD pun bisa membandingkan nantinya mana perbedaannya ya. Jadi kita semacam teka-teki lah ya. Oke, saya tunjukkan ya. Ya, ini untuk tambahan informasi terkait ijazahnya Rismon yang dibedah, guys. Yang sangat berbeda dengan ijazah Yamaguchi pada umumnya. Nah, saya tutupi namanya, tapi ini real, ya. Ini ijazah salah satu dulu mahasiswa UGM S1, S2 di Yamaguchi, sekolah yang sama dengan Rismon, dan doktornya juga di Yamaguchi, ya. Sekolah yang sama dengan Rismon, ya, meskipun tahunnya berbeda, ya. Inilah ijazah yang ditunjukkan Rismon. Ini adalah ijazah 987 itu S2-nya, ya, master. Jadi kita bisa translasikan ini, ya. Anda bisa gunakan ChatGPT atau DeepSeek segala macam. Ini menyebutnya bahwa ini master, ya. Master. Nah, bagaimana perbedaannya? Jelas banget gitu ya. Pertama dari warnanya, oke lah. Ini mungkin sudah luntur warnanya gitu ya, atau mungkin itu kopian yang di print lagi, silahkan, nggak apa-apa gitu ya. Tapi lihatlah bentuknya, ya. Ini nama alfabet di sini, ya, pemilik aslinya. Ya. Huruf kanjinya juga berbeda. Yang paling mengesalkan sebenarnya di sini ada 2 stem. Yang bachelor itu stemnya malah 3, ya, karena ada stem masing-masing mahasiswanya juga, ya. Tapi kalau yang master dan doktor itu 2 stem, ya. Ini nanti Anda bisa translasikan, ya. Ada juga translasinya, ada juga yang bahasa bahasa Inggrisnya, ya.
Kita lihat ke bawah. Ini ijazah doktornya. Ini yang diakui dia 460. Ini adalah ijazah doktor. Bagian yang mana? Ya, Anda bisa melihat perbedaannya. Ijazah kanji, ya, Jepang itu tidak ada yang pakai tanda tangan seperti ini. Saya bisa pastikan semuanya pakai stem saja seperti ini dan menggunakan kata kanji. Ya. Pertama itu. Yang berikutnya, semua program doktor itu ada bidang ilmunya di sini. Ini science and technology, ya, atau engineering. Nah, di sini hanya nomor saja. Itu sudah berbeda banget, ya. Clear guys ya. Kita bisa lihat bahwa ternyata selama ini yang terjadi adalah apa yang menjadi kegiatan seorang Rismon Sianipar itu sebenarnya harus kita tolak. Kenapa? Karena ya kita lihat dia tidak melihat bahwa dirinya ternyata punya masalah secara akademik. Dan yang dia lakukan adalah justru menjatuhkan harga dirinya sendiri gitu. Menuduh-nuduh Pak Jokowi termasuk soal transkrip nilai, soal dia punya BSC dan lain-lain sebagainya, itu banyak yang keliru. Saya tidak mau menyimpulkan panjang lebar, silahkan Anda tulis di kolom komentar kalau ada hal-hal yang barangkali bisa kita diskusikan. Kita berjumpa di video berikutnya. Saya Bang Bill, Offside. Surga, jalannya ada di dunia. Setelah meninggal dunia tak ada lagi kesempatan untuk bertakwa. La ilaha illallah, lafaz penghuni surga. Firdaus adna ima wa darussalam muqamul amin khuldi, golongan orang surga. Membaca Al-Quran, menjaga lisan, memberi makan orang lapar, dan puasa di bulan Ramadan. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya diantar menuju surga. Sehingga apabila mereka pun sampai ke alam surga dan pintunya telah dibukakan, para